Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project dengan Muhid di sini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan dari pencairan tahap 2 tahun 2021, yang mana masih banyak menyisakan pertanyaan tentang pencairan yang ada di tahap kedua tahun 2021 ini. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat sosial yang menjalankannya, dan selalu menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan keseharian kita, yaitu menggunakan masker dalam menjalankan aktivitas di luar rumah, serta selalu senantiasa menjaga kebersihan dengan selalu menjaga cuci tangan sudah beraktivitas di luar rumah menggunakan sabun, seperti itu. Jadi untuk sahabat sosial, pembahasan kita pada kesempatan hari ini tentang bagaimana penyaluran program pemerintah di tahun 2021 ini, mengingat pencairan sudah melalui atau memasuki pencairan tahap kedua. Dan masih saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan untuk sahabat sosial yang ada di luar sana mengenai saldo yang masih kosong, seperti itu. Jadi kita telah memasuki bulan April, di mana tidak lama lagi kita akan melakukan rekonsiliasi atau pelaporan hasil pencairan tahap kedua di tahun 2021 ini. Dan masih ada beberapa KPM, khususnya wilayah dampingan saya sendiri, itu masih terdapat 17 KPM yang masih belum mendapatkan bantuan karena statusnya masih dalam proses pemutahiran data, karena di data capil itu terdapat kesalahan dalam proses pemadanan, karena saat kita lakukan pemadanan data terdapat beberapa data yang tidak terdaftar di Dinas Catatan Sipil, sehingga kemungkinan besar itu yang membuat bantuan belum masuk untuk pencairan tahap 2, baik itu di termin pertama, termin kedua, serta termin ketiga. Solusinya adalah kita melakukan pengumpulan KK untuk KPM-KPM yang bermasalah atau tidak cair bantuannya, untuk kita cross check ke Capil melalui data SysNG dengan data yang ada di Capil, apakah terdapat perbedaan. Jika terdapat perbedaan, maka segera untuk diperbaiki, baik itu dalam penulisan nama, tempat lahir, ibu kandung, dan nomor NIK itu sendiri, karena beberapa data itu statusnya NIK telah digunakan atau data tidak terdaftar, seperti itu. Jadi masih banyak sekali permasalahan di data dari KPM PKH, dan tahun 2021 ini adalah tahun di mana data bansos itu akan dipadankan dengan Capil, sehingga tidak ada lagi ke depan bansos ganda, seperti itu sahabat. Jadi untuk sahabat sosial yang sudah cair, semoga bantuannya bisa digunakan sebagaimana mestinya, mengingat di bulan Ramadan ini banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa dijalankan. Kami memberikan sedikit tips untuk sahabat sosial bagi penerima bansos yang memiliki keahlian dalam membuat kuliner dan lain-lain. Maka di bulan Ramadan ini menjadi momentum di mana kita bisa mengembangkan bantuan dari pemerintah ini untuk dijadikan modal usaha, sehingga bisa menghasilkan penghasilan berlipat ganda di momentum bulan suci Ramadan ini. Karena di wilayah kami sendiri banyak KPM PKH kami yang menggunakan sebagian dari bantuannya untuk dijadikan modal membuat makanan-makanan yang biasanya disantap dalam berbuka puasa, dan itu memang sangat-sangat laris, sehingga modal bisa kembali plus dengan keuntungannya. Jadi seperti itu sahabat sosial, sedikit penjelasan di mana bantuan itu
bisa atau boleh digunakan untuk modal membuat usaha, di mana usaha tersebut dijalankan dengan berkelanjutan, bukan hanya mengikuti tren saja, tapi kalau bisa bantuan pemerintah ini yang sifatnya sementara bisa digunakan untuk menjalankan usaha dan bisa berhasil seperti itu. Dan endingnya adalah saat program ini telah selesai, maka sahabat sosial sudah siap graduasi mandiri dengan memiliki usaha atau aset usaha yang bisa dilanjutkan meskipun pemerintah tidak lagi memberikan bantuan program keluarga harapan ataupun sembako untuk keluarga dari sahabat sosial. Jadi kita selaku pendamping program keluarga harapan memberikan motivasi dan pendampingan agar dari seluruh keluarga penerima manfaat program ini bisa graduasi dengan capaian keberhasilan di atas 70% ya, karena memang mengingat semua graduasi yang wilayah kami lakukan itu rata-rata graduasi mandiri KPM yang telah berhasil dalam bidang usaha pertanian seperti itu ya, dan perkebunan. Nah, di mana di sini banyak sekali KPM yang melakukan penanaman kelapa sawit, dan alhamdulillah harga kelapa sawit sekarang sudah mulai naik dan membuat penghasilan dari sahabat sosial yang ada di wilayah kami atau KPM di wilayah kami itu penghasilannya meningkat dan akhirnya bersedia untuk graduasi mandiri. Dan ada juga beberapa KPM yang menggeluti usaha dan akhirnya sekarang berkembang serta mendapatkan suntikan dana juga dari Himbara ya, melalui program KUR, sehingga sekarang usahanya lebih maju lagi dan lebih berkembang. Jadi seperti itu sahabat, sedikit informasi tentang bagaimana permasalahan bantuan itu belum cair dan bagaimana pengelolaan bantuan sehingga bantuan itu tidak habis tanpa adanya perubahan yang berarti dalam kehidupan sosial ekonomi. Karena jelas program bantuan sosial dari pemerintah tujuannya adalah satu, mengurangi atau meminimalisir. Biasanya kita dalam keluarga memiliki kebutuhan yang banyak sekali. Pemerintah memberikan bantuan ini tujuannya adalah untuk mengurangi beban keluarga, dan semoga dengan dikuranginya beban keluarga ini, akhirnya keluarga ini pun mendapatkan pendampingan dari pendamping program keluarga harapan untuk selanjutnya keluarga tersebut memiliki perhitungan seperti itu, punya tujuan ke depan, sehingga dengan adanya bantuan ini dimaksimalkan fungsinya sehingga saat graduasi nanti keluarga-keluarga dari penerima manfaat tidak lagi merasa bahwa ditinggalkan program, tapi sahabat sosial itu meninggalkan program dengan kesuksesan. Seperti itu, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat sosial. Dari konten-konten kami, jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat sosial selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel ini. Dan mari kita bangun channel ini menjadi channel yang lebih memberikan informasi-informasi seputar dunia sosial dan bantuan sosial untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi tentang bantuan sosial pemerintah. Seperti itu. Semoga ini bisa dijadikan salah satu sumber informasi dari sahabat sosial. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.